Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 176. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua murid dari Pavilion Bintang Jatuh telah berdiri. Tatapan mata mereka terkejut ketika melihat ke arah langit karena formasi besar yang melindungi tempat ini membuat mereka semuanya tidak bisa melihat situasi yang ada di luar sana. Namun samar-samar, para murid dari Pavilion Bintang Jatuh bisa merasakan akan adanya bencana besar. Feng Zunze dan juga yang lainnya telah berkumpul di puncak gunung. Ekspresi muram juga terlintas di raut wajah mereka ketika melihat ke arah langit. Yao Tianhuo sambil mengerutkan alisnya, dia pun mengatakan, orang-orang dari Aula Jiwa telah datang. Sementara Xiao Xian dengan raut wajah yang cukup serius, dia juga berbicara. Ada banyak aura kuat di luar sana. Kali ini, tampaknya Aula Jiwa benar-benar berniat mencuci Pavilion Bintang Jatuh menggunakan darah. Feng Zunze hanya menganggukkan kepalanya karena dia tahu masalah seperti ini cepat atau lambat pasti akan segera datang. Secara perlahan, Feng Zunze pun melangkah maju. Dia mengubah segel yang ada di tangannya. Hal tersebut membuat formasi besar bintang jatuh yang ada di langit segera berdesir. Ruang terdistorsi kali ini langsung muncul dan situasi dengan jelas bisa terlihat di luar sana. Semua orang hanya bisa menarik nafas dalam-dalam ketika melihat pemandangan di luar dari dunia ini. Yang sebenarnya area luar dari Pavilion Bintang Jatuh telah dikepung oleh kabut hitam. Hampir 100 sosok menggunakan jubah hitam berdiri di atas kabut hitam tersebut. Tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah Pavilion Bintang Jatuh. Xiao Xian ketika mengamati orang-orang yang ada di luar sana, dia hanya bisa mengatakan sebenarnya hantu tua Seking dan juga rombongannya telah tiba di tempat ini. Feng Zunze hanya menggelengkan kepala. Selain itu, ada juga Tianshun hitam dan putih yang kita temui pada saat itu. Wajah dari kelompok Xiao Xian telah berubah ketika mendengar kata-kata seperti ini. Tatapan mata mereka melihat ke arah yang dilihat oleh Feng Zunze, dan benar saja di sana telah berdiri dua orang tetua menggunakan jubah berwarna hitam dan putih karena mereka merupakan Tianshun hitam putih yang pernah ditemui ketika penyelamatan Yalou di pegunungan jiwa kematian. Feng Zunze sambil menarik nafasnya dalam-dalam. 3 elit Daosun benar-benar telah tiba. Aula Jiwa tampaknya menganggap masalah ini adalah sesuatu yang sangat serius. Salah seorang tetua dari Pavilion Bintang Jatuh, dia berbicara dengan raut wajah yang terlihat ketakutan. Kepala Pavilion Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aula Jiwa telah meluncurkan rombongan yang sangat besar. Selain itu, dari momentum seperti ini, tampaknya mereka datang bukan hanya untuk menangkap seseorang. Feng Zunze mengerutkan keningnya, lalu berkata, untuk apa panik saat ini? Aula Jiwa memang telah datang untuk mencuci Pavilion Bintang Jatuh menggunakan darah. Jika tidak, mereka tidak akan langsung mengirimkan 3 orang elit Daosun dan juga membawa rombongan sebanyak itu. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain selain terlibat di dalam pertarungan habis-habisan. Tatapan mata Feng Zunze kemudian melihat pada seluruh orang-orang dari Pavilion Bintang Jatuh. Lalu dia berteriak, semua orang yang ada di sini, termasuk tetua dan juga murid, hari ini Pavilion Bintang Jatuh telah dihadapkan pada bencana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Apakah kalian semuanya berani untuk? Banyak sesepuh, raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup serius, lalu berteriak, kepala Pavilion Feng, Pavilion Bintang Jatuh merupakan tempat tinggal kami, dan kita tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan tempat ini. Semuanya akan berjuang mati-matian untuk melawan mereka. Sambil tersenyum, Feng Zunze pun berteriak, bagus, aku Feng Qian benar-benar memiliki penglihatan yang bagus terhadap kalian semuanya. Kalau begitu, ayo kita bertarung sampai mati. Aku ingin melihat seberapa besar mendominasi Aula Jiwa kali ini. Tatapan mata dari hantu tua Seking yang ada di luar sana melihat ke arah bawah. Meskipun di bawahnya saat ini hanyalah lautan pohon, namun dia mengerti bahwa sebenarnya ini hanyalah formasi besar dari Pavilion Bintang Jatuh. Hal tersebut membuat Seking berteriak, Feng Zunze, aku sekali lagi akan memberitahumu dengan patuh. Serahkan Xiaoyan dan juga Yao Chen. Formasi besar bintang jatuhmu ini tidak akan melindungi tempatmu. Tidak ada satupun jawaban dari Pavilion Bintang Jatuh. Hantu tua Seking ketika melihat hal ini hanya bisa tersenyum. Tatapan matanya kemudian melihat pada Tianshun hitam dan putih yang ada di sampingnya.
sambil berkata, "Mari, kita harus serang bersama-sama dan hancurkan formasi besar itu. Aktivitas dari perjalanan kita benar-benar besar dan sepertinya sejumlah faksi telah mengikuti kita. Oleh karena itu, saat ini kita harus menggunakan metode berdarah untuk memberikan pelajaran bagi pavilion bintang jatuh, sekaligus menggunakan kesempatan ini untuk membuat faksi yang lain yang berada di dataran tengah ini menyadari bahwa aulat jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar oleh sembarang orang." Tianchun hitam dan putih hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Zai King. Detik berikutnya tangan mereka bertiga membentuk sebuah segel. Kekuatan spasial yang cukup menakutkan langsung tersebar, dan 3 tangan mereka segera meraih dengan kuat ke ruang kosong yang ada di hadapannya. Cahaya yang cukup terang tiba-tiba saja melonjak dan akan memberikan serangan pada formasi besar bintang jatuh. Hantu tua Zai King lalu berteriak, "Hancurkan!" Tiba-tiba saja mereka bertiga mengepalkan tangannya. Kekuatan yang luar biasa langsung menghantam formasi bintang jatuh yang ada di bawah sana. Akhirnya, degar! Suara gemuruh yang keras pun bergema di langit. Serangan lanjutan terus diluncurkan. Berbagai riak energi dan juga gelombang yang sangat menakutkan pun tersebar di seluruh tempat ini. Seolah-olah hal itu adalah badai yang siap menghancurkan segalanya. Serangan gabungan dari 3 orang yang berada di bintang 5 Dosun adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Seluruh murid dari pavilion bintang jatuh ketika melihat penghalang cahaya yang besar berkali-kali bergetar. Mereka tiba-tiba saja mengencangkan tangannya dan memegang erat-erat senjata mereka. Feng Xunzi, tatapan matanya melihat pada formasi besar. Ekspresinya menjadi cukup jelek ketika dia mengatakan, formasi besar ini tidak akan mampu menahan serangan dari mereka bertiga secara terus-menerus. Aulat jiwa telah mengirimkan 3 orang Tianchun kali ini. Ada juga 7 orang yang berada di tahap Dosun, dan sisanya mereka berada di tahap Dozong. 7 Dosun dan juga para ahli lainnya tidak dianggap merepotkan untuk dihadapi. Namun, trio hantu tua Zai King adalah masalah terbesar. Kemungkinan diriku akan bertindak memblokir Tianchun hitam dan putih sendirian. Mendengar ucapan dari Feng Xunzi, kelompok dari Xiao Yixian, raut wajahnya segera berubah. Kemudian, Xiao Yixian pun berkata, "Bagaimana dirimu bisa melawan mereka berdua?" Feng Xunzi menarik nafas dalam-dalam. "Tidak perlu mengalahkan mereka. Yang perlu aku lakukan hanyalah menunda sampai Yao Chen berhasil keluar dari retreatnya." Semua orang hanya terdiam ketika mendengar ucapan dari Feng Xunzi. Karena sudah setengah bulan semenjak Xiaoyan dan juga Yalo masuki menara batu, mereka tidak menunjukkan aktivitas apapun dan tanda-tanda untuk segera keluar. Ketika banyak orang terdiam dan tidak berdaya, ada sebuah suara yang bergema dari arah belakang. "Aku secara pribadi akan berurusan dengan hantu tua Zai King. Serahkan salah satu Tianchun hitam dan putih itu pada boneka setan langit, sementara Tianchun yang lainnya akan dihadapi oleh Xiao Yixian dan juga Tuan Yao Tianhuo. Mereka pasti tidak kesulitan jika bergandengan tangan untuk menghadapi hal itu." Perhatian dari semua murid pavilion bintang jatuh langsung menoleh pada siapa yang telah berbicara, dan mereka segera mengatakan, "Kepala pavilion junior Xiaoyan. Dia sebenarnya telah keluar dari retreatnya." Kegembiraan pun telah muncul di raut wajah Feng Xunzi ketika dia melihat kemunculan Xiaoyan lalu buru-buru bertanya, "Xiaoyan, karena kau sudah keluar, bagaimana dengan Yao Chen?" Xiaoyan secara perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapan mata Xiaoyan kini telah melihat pada formasi besar yang ada di langit, lalu dia berkata, "Guru, dia masih membutuhkan waktu." Ketika Xiaoyan melihat wajah dari hantu tua Zai King, ekspresi di raut wajah Xiaoyan sendiri telah berubah menjadi mengerikan. Bagaimanapun juga, Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan hantu tua Zai King bisa melarikan diri hari ini. Tiba-tiba saja Xinglin, dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatakan, "Serahkan Tianchun terakhir padaku dan biarkan kakak Xiao Yixian serta yang lainnya bergerak untuk memblokir para elit Dosun yang lain." Xiao Yixian cukup terkejut. Dia segera melirik pada Xinglin sambil tersenyum hangat. Dirinya berkata, "Tidak apa-apa, aku dan juga Tuan Yao bisa memblokir Tianchun itu." Mata Xiaoyan juga melihat pada Xinglin. Namun, gadis cantik itu segera tersenyum ke arahnya sambil menyilangkan tangan di dadanya. Kemudian, Xinglin mengatakan, "Tuan muda Xiaoyan, kau bisa percaya padaku karena aku bisa memblokir salah satu dari Tianchun itu." Xiaoyan hanya mengangkat alisnya
ketika mendengar ucapan dari Xinglin. Pada akhirnya, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Meskipun kekuatan Xinglin hanya berada di bintang 1 Daosun, namun dia memiliki sebuah harta yang sangat misterius, yaitu mata giok 3 bunga ular hijau. Dan di dalam tubuhnya juga menyembunyikan jiwa dari ular surga kuno. Makhluk ganas seperti ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Xiaoyan. Xiao Yixian dan juga yang lainnya cukup terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, tanda setuju pada Xinglin. Namun, di dalam hati mereka merasa bahwa Xiaoyan bukanlah orang sembrono. Dengan membiarkan Xinglin bertarung dengan salah satu Tianxun, berarti gadis ini memang mampu menahan salah satu Tianxun tersebut. Detik berikutnya, Xiaoyan melambaikan tangan, 11 boneka setan telah muncul di udara, yang kemudian Xiaoyan menoleh pada Peng Xunze sambil berkata, "Tetua Feng, buka formasi besar itu. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus menerima serangan, maka formasi besarnya akan dihancurkan oleh trio Saiking." Peng Xunze menganggukkan kepala dan segel di tangannya pun segera berubah. Formasi besar yang ada di langit bergetar sebelum akhirnya secara perlahan terbuka. Dengan menghilangnya perlindungan dari formasi besar, seluruh pavilion bintang jatuh langsung dimasuki oleh kabut yang sangat gelap. Tatapan mata dari orang-orang aulat jiwa juga melihat pada orang-orang dari pavilion bintang jatuh dengan niat membunuh yang sangat besar. Hantu tua Saiking hanya tersenyum ketika dia melihat ke arah Xiaoyan, lalu mengatakan, "Xiaoyan, aku sudah bilang bahwa kita akan bertemu kembali, dan kali ini aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan dirimu." Xiaoyan hanya terdiam tanpa ekspresi ketika mendengar ucapan dari hantu tua Saiking. Tubuhnya secara perlahan naik ke udara, dan Xiaoyan bisa melihat barisan yang sangat besar dari orang-orang aulat jiwa. Selain itu, Xiaoyan juga melihat pada tempat sekeliling. Kedatangan dari aulat jiwa ini telah menarik perhatian dari banyak faksi di luar sana. Mereka telah hadir sebagai penonton untuk menyaksikan pertempuran yang akan segera terjadi. Tianxun hitam dan putih segera melirik pada hantu tua Saiking, kemudian berkata dengan lemah, "Hantu tua, omong kosongmu itu benar-benar sama seperti sebelumnya. Serang saja dan habisi mereka semua. Kau sudah gagal beberapa kali. Jika pada saat ini kau kembali gagal, maka kau jelas lebih tahu nasib siapa yang akan menderita." Mendengar kata-kata seperti itu, raut wajah dari hantu tua Saiking telah berubah menjadi cukup jelek. Lalu dia menjawab, "Diamlah, kalian tidak perlu mengingatkan diriku. Mari bergerak dan cuci pavilion bintang jatuh menggunakan darah." Para ahli dari aulat jiwa, mereka pun secara serempak mengatakan, "Baiklah." Sementara orang-orang dari pavilion bintang jatuh, mereka buru-buru mengedarkan doki dari dalam tubuh mereka untuk menghadapi pertempuran besar ini. Selanjutnya, kedua belah pihak pun mulai melakukan pergerakan sambil berteriak, "Serbu!" Xiaoyan yang masih berdiri di udara, tatapan matanya melihat tajam pada hantu tua Saiking. Yang kemudian, hantu tua Saiking segera berkata pada Xiaoyan, "Bocah, kali ini aku secara pribadi akan menangkapmu dan membawamu kembali menuju aulat jiwa. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut dengan nasib lebih buruk daripada kematian." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari hantu tua Saiking pun melesat menuju ke arah Xiaoyan. Sementara Tianxun hitam dan putih, mereka saling bertukar pandang, lalu menganggukkan kepalanya. Dalam sekejap, tubuh mereka juga telah menghilang, yang akan memberikan serangan pada orang-orang pavilion bintang jatuh. Tepat ketika Tianxun hitam dan putih berencana untuk memasuki dunia bintang dan terlibat di dalam pembantaian, cahaya keemasan pun langsung melesat dan menghadang mereka berdua. Tianxun hitam ketika melihat boneka setan langit milik Xiaoyan, dirinya segera mengatakan, "Hanya boneka, namun boneka ini bisa bertarung melawan seorang elit Daosun bintang 4. Aku benar-benar melihat sesuatu yang langka. Serahkan saja boneka itu untuk aku tangani." Mendengar ucapan dari Tianxun hitam, membuat Tianxun putih hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Yang kemudian dirinya mengatakan, "Sepertinya pembantaian di dalam sana hanya bisa dilakukan olehku." Tubuhnya lalu bergerak memutar untuk menghindari boneka setan langit. Namun baru saja beberapa langkah, sosok Xinglin kini telah menghadang Tianxun putih. Kemudian dia berkata, "Orang tua yang akan menjadi lawanmu
adalah diriku. Tian Sun Putih cukup terkejut ketika melihat kemunculan Xingling di hadapannya. Tatapan mata dari Tian Sun Putih acuh tidak acuh. Dia segera mengeluarkan aura yang luar biasa dan menembak ke arah Xingling. Gadis cantik itu menjadi cukup serius ketika melihat serangan seperti ini. Tidak disangka bahwa sebenarnya Tian Sun Putih akan langsung memberikan pukulan yang mematikan. Dalam sekejap, mata Xingling mengeluarkan cahaya hijau yang cukup terang. Riak energi yang luar biasa dengan cukup mudah memblokir serangan dari Tian Sun Putih. Melihat hal itu, Tian Sun Putih pun cukup kaget. Mata giok 3 bunga ular hijau. Mendengar kata-kata seperti ini, Xingling hanya tersenyum. Kau sebenarnya menebak dengan benar. Detik berikutnya, mata Xingling pun berputar dengan cepat. Doki di dalam tubuhnya telah melonjak dengan cara gila-gilaan. Sungguh tidak terduga. Di dunia ini sebenarnya memiliki mata yang sangat misterius. Namun sayangnya, kau hanyalah gadis yang lemah. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Tian Sun Putih pun menghilang. Dalam sekejap dia telah muncul di hadapan Xingling. Energi yang perkasa dan juga besar telah berkumpul di telapak tangannya yang akan memberikan serangan pada Xingling. Melihat hal tersebut, Xingling hanya tertawa sambil mengatakan, mungkin hal itu tidak benar. Tubuh dari Xingling dengan cukup lincah menghindari serangan dari Tian Sun Putih. Hal itu membuat Tian Sun Putih tidak menyangka pergerakan Xingling cukup cepat dan dia kembali menarik tangannya. Di tempat lain, Zhou Yan kali ini telah bertukar pukulan dengan hantu tua Seiking. Riak energi yang cukup mengerikan telah tersapu di udara dan mengguncang pegunungan yang ada di sekitarnya. Kekuatan Zhou Yan saat ini telah berada di bintang 2 Dosun. Ditambahkan dengan 3 perubahan misterius api surgawi, maka Zhou Yan langsung melonjak pada bintang 4 Dosun. Dan jika ditambah lagi dengan api surgawi, Zhou Yan mampu menghadapi kekuatan dari hantu tua Seiking tanpa dirinya harus susah payah menghindar. Di dalam pertempuran melawan Zhou Yan ini, hantu tua Seiking benar-benar sangat kaget. Pertama kali dia bertemu Zhou Yan, bocah itu hanyalah sebuah kesemek yang bisa dihancurkan dengan mudah. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun yang cukup singkat, Zhou Yan telah berada di bintang 1 Dosun. Dan kali ini, secara tidak terduga, dia sudah berada di bintang 2 Dosun. Hal tersebut membuat hantu tua Seiking berkata dalam hati, hanya beberapa minggu tidak bertemu dengan bocah ini, kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Jika hal ini terus dibiarkan, kemungkinan di masa depan nanti, aku benar-benar tidak akan bisa melawan dirinya. Keinginan membunuh yang cukup besar telah melonjak di dalam hantu tua Seiking. Kekuatan dari serangan telapak tangannya telah dipertajam, dan itu memberikan serangan yang cukup brutal terhadap Zhou Yan. Namun melihat hal ini, Zhou Yan hanya tersenyum. Meskipun kekuatannya hanya berada di bintang 4 Dosun setelah menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi, namun Zhou Yan tidak takut ketika menghadapi serangan dari hantu tua Seiking. Pada akhirnya, peng peng peng, Zhou Yan pun menahan setiap serangan yang diluncurkan oleh hantu tua Seiking yang membuat gelombang demi gelombang badai membawa energi liar dan ganas menyebar di dalam pertempuran ini. Suasana di dalam alam bintang sekarang telah dipenuhi dengan kekacauan total. Murid-murid dari Pavilion Bintang Jatuh, mereka secara intens berperang melawan orang-orang dari Aulat Jiwa. Feng Junse, Xiao Yixian, dan juga yang lainnya pun. Mereka telah menahan banyak ahli yang berada di tahap Dosun dari Aulat Jiwa tersebut. Hampir semua dari mereka merupakan karakter yang kuat dan ganas. Oleh karena itu, kelompok Feng Junse harus mengerahkan segala upaya untuk mampu menahan serangan dari para Dosun dari Aulat Jiwa. Beberapa ahli dari dataran tengah yang telah tiba dan menonton peperangan ini, mereka hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan seorang lelaki tua yang memiliki hubungan cukup baik dengan Pavilion Bintang Jatuh hanya bisa menarik napas dalam-dalam sambil mengatakan, kali ini Pavilion Bintang Jatuh telah mengalami bencana yang besar. Mereka benar-benar berani memprovokasi Aulat Jiwa untuk memberikan penyerangan. Seorang yang lainnya lalu berkata, jika Pavilion Bintang Jatuh ini dihancurkan, maka ruang kosong telah dibuat di antara 4 pavilion besar. Pada saat itu, Pavilion Awan Mengalir milikku mungkin bisa mengisi posisi kosong ini. Orang tua sebelumnya lalu berkata, mengingat sedikit kekuatan dari Pavilion Awan Mengalirmu,
kemungkinan faksimu akan langsung dimusnahkan sehari setelah kau menjadi salah satu dari 4 pavilion besar. Orang tersebut tidak terima, lalu menjawabnya, "Apa kau bilang? Apakah kau berani melawan diriku? Apakah kau pikir diriku ini takut padamu?" Tempat ini tidak diragukan lagi, telah berubah menjadi kekacauan. Beberapa ahli ataupun faksi yang memiliki dendam satu sama lain kadang-kadang akan terlibat pertempuran setelah melakukan perdebatan. Namun konflik kecil seperti ini tidak menarik perhatian dari banyak para ahli yang telah tiba, karena mereka terfokus pada pertempuran dari pavilion bintang jatuh melawan aulat jiwa. Beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Feng Xunze dan juga Yalau hanya bisa menghela napas dalam-dalam mengingat kekuatan dari pavilion bintang jatuh saat ini. Kemungkinan mereka tidak akan mampu menahan invasi dari aulat jiwa. Orang-orang ini berniat untuk memberikan bantuan, namun mereka merasa tidak sanggup dan akhirnya hanya menggelengkan kepalanya untuk tetap diam dan melihat pertunjukan. Di tempat lain yang berada di menara batu, di pegunungan belakang pavilion bintang jatuh, seorang lelaki yang telah memejamkan matanya, tiba-tiba saja jarinya bergetar. Ruang di dalam menara batu langsung mengeluarkan retakan dan juga meledak. Temboknya dalam sekejap langsung diubah menjadi reruntuhan. Karena itu, sebenarnya adalah Yalau yang telah menunjukkan pergerakan. Pertempuran sengit antara Xiaoyan dan juga Saiking masih terjadi kali ini. Berbagai serangan doki yang sangat menakutkan dikeluarkan oleh mereka berdua. Bukannya ketakutan menghadapi serangan dari hantu tua Saiking, Xiaoyan malah tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hahaha, sangat menyenangkan melakukan pertarungan kali ini." Ketika Xiaoyan tertawa, ekspresi raut wajah dari hantu tua Saiking telah berubah menjadi semakin suram. Dia merupakan Tianxun dari aulat jiwa, namun benar-benar dirugikan ketika melawan Xiaoyan yang merupakan anggota generasi muda. Hal itu membuat raut wajah dari Saiking menjadi cukup malu. Dirinya menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Xiaoyan, kau bisa tetap bersikap sok kuat di hadapanku. Namun aku ingin melihat berapa nyawa yang bisa dikeluarkan oleh pavilion bintang jatuh untuk melindungi dirimu supaya tidak dibawa oleh aulat jiwa." Mendengar ucapan dari hantu tua Saiking ini, mata Xiaoyan pun menoleh. Pada pertempuran yang cukup besar di bawah sana, dia telah melihat beberapa tetua dan juga para murid dari pavilion bintang jatuh memang berada di posisi yang kurang menguntungkan ketika melawan orang-orang dari aulat jiwa. Hal tersebut membuat Xiaoyan terdiam lalu berkata dalam hati, "Aku benar-benar tidak bisa membiarkan masalah ini untuk berlama-lama dan aku harus segera menghabisi hantu tua Saiking." Selanjutnya, Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil obat dari dalam cincin penyimpanan dan berniat untuk memberikan doki di dalam tubuhnya. Namun, sebelum Xiaoyan menelan hal itu, tiba-tiba saja dia teringat sesuatu. Pandangan matanya melihat pada hantu tua Saiking. Kemudian, Xiaoyan menggerakkan doki di dalam tubuhnya, mengikuti garis meridian yang cukup aneh. Telapak tangan kanan dari Xiaoyan tiba-tiba saja memancarkan cahaya keemasan, dan Xiaoyan melangkah maju menuju hantu tua Saiking. Melihat hal ini, hantu tua Saiking hanya tersenyum karena dia tahu bahwa sebenarnya Xiaoyan berniat untuk mengakhiri pertempuran ini. Satu-satunya hal yang ditakuti oleh hantu tua Saiking hanyalah api teratai pemusnahan milik Xiaoyan. Selama bocah itu tidak menggunakan teknik seperti ini, hantu tua Saiking bisa bersantai untuk menghadapi Xiaoyan. Ekspresi ganas kini telah muncul di raut wajah dari hantu tua Saiking. Kemudian, dia mengeluarkan doki yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Setelah itu, Saiking pun berteriak, "Saat ini, izinkan aku membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari seorang Dosun bintang kelima." Dalam waktu yang cukup singkat, doki milik hantu tua Saiking pun telah berkumpul dan berubah menjadi pedang raksasa yang dilapisi kristal berwarna hitam. Segera setelah itu, hantu tua Saiking pun berteriak, "Pedang penghancur bintang." Dia mengayunkan pedang raksasa yang ada di tangannya. Seluruh langit tiba-tiba saja menjadi sangat gelap. Serangan energi yang sangat menakutkan dikeluarkan dari dalam pedang tersebut dan menuju ke arah Xiaoyan. Hantu tua Saiking sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Xiaoyan, matilah kau hari ini." Melihat kekuatan pedang yang cukup mengerikan,
meluncur ke arah Xiaoyan, membuat banyak para ahli yang telah menonton pertarungan ini. Mereka pun mengatakan pedang penghancur bintang milik Zaiking bisa dianggap berada di puncak dari teknik Dao kelas D. Kekuatannya sangat mengejutkan. Bahkan hanya ada sedikit teknik Dao kelas atas yang bisa dengan paksa menerima serangan dari Zaiking ini. Xiaoyan, bocah itu kemungkinan besar tidak akan beruntung. Tatapan mata Xiaoyan tidak takut sama sekali ketika menghadapi serangan dari hantu tua Zaiking yang semakin mendekat ke arahnya. Cahaya keemasan yang ada di telapak tangan kanan dari Xiaoyan telah berubah menjadi cukup padat. Tiba-tiba saja Xiaoyan menghentikan langkah kakinya. Hantu tua Zaiking ketika melihat hal ini hanya tertawa lalu mengatakan, "Xiaoyan, sudah terlambat bagimu untuk bisa melarikan diri sekarang." Xiaoyan terfokus menyalurkan doki di dalam tubuhnya pada telapak tangan kanannya, yang kemudian sebuah cahaya hitam telah muncul di telapak tangan dari Xiaoyan. Dalam sekejap, hal itu langsung melahap warna emas dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa doki di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir menuju pada titik hitam di telapak tangannya. Xiaoyan buru-buru menelan pil yang sebelumnya dia keluarkan. Segera setelah itu Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat pada serangan Zaiking yang telah mendekat. Pedang raksasa yang membawa energi penghancur kali ini akan menghantam kepala Xiaoyan. Zaiking lalu berteriak, "Xiaoyan, anggaplah suatu kehormatan bagimu untuk bisa mati di bawah serangan dari pedang penghancur bintangku." Zaiking tertawa terbahak-bahak karena dia merasa bahwa nasib dari Xiaoyan akan berakhir hari ini juga. Namun Xiaoyan hanya menanggapi ucapan dari hantu tua Zaiking dengan senyuman. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengangkat tangan kanannya dan memukul pada ruang kosong yang ada di hadapannya sambil berteriak, "Telapak tangan penciptaan surga yang hebat." Akhirnya, boom! Bola cahaya hitam telah muncul dari dalam telapak tangan Xiaoyan. Dengan cepat hal itu pun menyebar dan bertabrakan dengan pedang raksasa milik Zaiking. Ketika keduanya bertabrakan, tidak ada satupun ledakan yang muncul. Namun, pedang raksasa milik Zaiking seolah-olah telah dilahap masuk ke dalam lubang hitam. Semua orang yang melihat pemandangan seperti ini hanya terkejut dan mereka benar-benar tidak percaya karena satu-satunya teknik mematikan dari Zaiking bisa diatasi dengan mudah oleh Xiaoyan. Hal tersebut membuat banyak orang segera berkata, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dengan hilangnya pedang raksasa, raut wajah Zaiking telah berubah menjadi cukup jelek. Bola matanya tiba-tiba saja berbinar dan dia teringat sesuatu pada teknik yang dikeluarkan Xiaoyan. Zaiking kemudian berkata, telapak tangan penciptaan surga yang hebat itu merupakan teknik Dao kelas Tian milik kerangka itu. Bagaimana mungkin bocah ini bisa mendapatkannya? Zaiking mengingat sebentar lalu mengatakan, 3 tulang rusuk. Benar, ini pasti berasal dari 3 tulang rusuk yang telah dipatahkan oleh Xiaoyan. Jabingan, bocah ini benar-benar licik. Setelah mengatakan hal itu, Zaiking sangat ketakutan ketika melihat bola cahaya hitam telah menyebar dan menuju ke arahnya. Tubuh dari Zaiking buru-buru berbalik dan akan kabur dari tempat ini. Xiaoyan yang melihat hal itu hanya tertawa lalu mengatakan, apakah sebenarnya kau berniat untuk melarikan diri? Tangan Xiaoyan bergetar. Bola cahaya hitam telah bergerak dengan cukup cepat dan menghasilkan kekuatan hisap yang luar biasa. Di bawah kekuatan hisap seperti ini, bahkan kecepatan dari hantu tua Zaiking telah menjadi melambat. Dia benar-benar ketakutan ketika bola cahaya hitam telah menuju ke arahnya. Di dalam hati, Zaiking bisa merasakan kematian dan tidak akan pernah bisa menghindari hal ini. Zaiking buru-buru melepaskan banyak serangan menggunakan doki di dalam tubuhnya. Namun serangan seperti itu tidak ada gunanya karena langsung dilahap oleh cahaya hitam milik Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan telah berubah menjadi cukup dingin. Kemudian dia berkata, hantu tua Zaiking, matilah kau. Tingkat penyebaran dari bola cahaya hitam telah meningkat. Hantu tua Zaiking yang merasa tidak bisa melarikan diri dari tempat ini, dia akhirnya berteriak, Tuan Tianxun ke-9, tolong selamatkan aku. Xiaoyan awalnya kaget mendengar teriakan dari hantu tua Zaiking. Namun hatinya kini telah berubah menjadi cukup dingin karena Xiaoyan tidak menyangka sebenarnya alat jiwa masih memiliki beberapa ahli yang tersembunyi di tempat ini. Terlebih lagi, status orang itu yang dipanggil oleh hantu tua Zaiking lebih tinggi karena Zaiking memanggilnya dengan sebutan Tuan. Xiaoyan hanya bergumam,
Sepertinya Aula Jiwa memang telah menyiapkan sesuatu yang besar. Keinginan membunuh pun telah melonjak di dalam hati Xiaoyan. Kecepatan dari bola cahaya hitam telah menyebar dengan sangat cepat. Kekuatan hisap menakutkan kini telah menyasar tubuh dari hantu tua Saiking. Tepat sebelum bola cahaya hitam itu mencapai tubuh dari Saiking, tiba-tiba saja ada suara yang bergema di langit. Saiking, kau benar-benar sampah. Bahkan dirimu telah diubah menjadi keadaan yang sangat menyedihkan oleh generasi muda. Wajah apa yang kau miliki untuk bisa dipanggil lagi sebagai Tianxun dari Aula Jiwa? Garis retakan kini telah muncul di ruang kosong yang ada di langit. Sosok orang yang menggunakan baju biru kini telah muncul secara misterius dan membawa beberapa rintik air hujan yang telah muncul dari langit. Perubahan misterius seperti ini telah menarik perhatian dari Xiaoyan, karena Xiaoyan tidak menyangka orang yang menggunakan jubah biru telah mengandalkan doki yang besar di dalam tubuhnya untuk langsung menggerakkan perubahan energi alam yang ada di sekitar. Kekuatan seperti ini, berdasarkan tebakan dari Xiaoyan, Tianxun ke-9 telah mencapai bintang 7 atau bintang 8 Dosun. Hantu tua Saiking yang masih berjuang untuk menghadapi kekuatan hisap dari lubang hitam yang dikeluarkan Xiaoyan. Dia kini berteriak, "Tuan Tianxun ke-9, tolong selamatkan diriku." Tatapan mata dari orang berjubah biru yang dipanggil sebagai Tianxun ke-9 melihat lubang hitam yang dikeluarkan Xiaoyan. Dirinya cukup kaget, lalu berkata, "Sebenarnya itu merupakan teknik Douglas Tian, benar-benar membuatku iri." Sosok berpakaian biru itu mengayunkan lengan bajunya. Tetesan-tetesan hujan kini telah muncul dari langit yang kemudian berkumpul dan akan memberikan serangan pada lubang hitam yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Namun, serangan itu dalam sekejap saja langsung dilahap oleh lubang hitam Xiaoyan. Sementara Xiaoyan merasa tidak senang ketika melihat kemunculan dari Tianxun ke-9 untuk menyelamatkan Saiking. Bagaimanapun juga, hari ini Xiaoyan harus bisa melenyapkan Saiking. Xiaoyan menggerakkan lubang hitamnya, sementara Tianxun ke-9 telah meraih tubuh dari Saiking. Dia berbalik dan akan segera kabur dari dalam tempat ini. Namun, baru saja melakukan hal itu, kaki dari hantu tua Saiking benar-benar telah dilahap oleh lubang hitam yang akhirnya kedua kakinya telah dipatahkan. Melihat hal ini, Tianxun ke-9 hanya bisa mengatakan, sungguh teknik Douglas Tian yang sangat sombong. Di dalam hati, Tianxun ke-9 juga telah merasakan ketakutan yang luar biasa. Dirinya menambah kecepatan untuk segera kabur, menghindari lubang hitam milik Xiaoyan itu. Namun, Xiaoyan hanya tertawa lalu dia berkata, "Bahkan jika dirimu ingin pergi, kau harus meninggalkan hantu tua Saiking menjadi mayat." Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Kekuatan doki yang luar biasa pun menyebar. Hal tersebut membuat lubang hitam milik Xiaoyan telah bergerak dengan kecepatan yang cukup mengerikan. Akhirnya, hal tersebut menghantam dada dari hantu tua Saiking. Darah segar pun telah dimuntahkan oleh hantu tua Saiking, dan raut wajahnya kini telah berubah menjadi sangat pucat, yang kemudian Saiking memejamkan matanya karena sebenarnya dia telah mati. Yang dipegang oleh Tianxun ke-9 dari tubuh hantu tua Saiking saat ini hanyalah kepala dan juga pundaknya saja, sementara bagian tubuh ke bawah telah menghilang, dilahap oleh lubang hitam milik Xiaoyan. Detik berikutnya, lubang hitam Xiaoyan pun menghilang. Setelah berhasil membunuh hantu tua Saiking, tatapan mata dari Tianxun ke-9 yang ada di udara kini melihat tajam ke arah Xiaoyan, lalu berkata dengan lemah, "Kau memang layak menjadi keturunan dari Xiao Xuan. Aku benar-benar penasaran, kenapa kau bisa mencapai level Dosun di usia yang masih sangat muda? Mungkinkah hal itu karena garis keturunan klan Xiao yang sudah lama terbuang dan tidak bisa digunakan lagi?" Xiaoyan tidak menjawab. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Tianxun ke-9. Tianxun ke-9 hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia dilihat dengan cara yang cukup kejam oleh Xiaoyan, lalu mengatakan, "Kemungkinan besar bukan karena garis keturunan. Sudah luar biasa bahwa garis keturunan klan Xiao yang terbuang bisa merawat seorang ahli seperti Xiao Xuan, dan hal itu tidak mungkin digunakan dua kali untuk memunculkan Xiao Xuan kedua." Xiaoyan cukup bingung dengan apa yang dikatakan oleh Tianxun ke-9. Kenapa dia selalu mengatakan garis keturunan klan Xiao yang telah terbuang? Xiaoyan
selama ini ketika meningkatkan kekuatan, benar-benar tidak menggunakan garis keturunan apapun. Yang diandalkan oleh Xiaoyan hanyalah mantra api untuk menelan api surgawi, sehingga dia bisa mencapai levelnya saat ini karena usahanya sendiri dan tidak sedikit pun menggunakan garis keturunan. Tianxun ke-9 hanya tertawa ketika melihat Xiaoyan kebingungan dengan apa yang disebut dengan garis keturunan. Lalu dia berkata, "Bocah kecil, untuk saat ini tidak apa-apa. Jika kau kebingungan, seseorang akan segera menjelaskan begitu dirimu sampai di aula jiwa." Tangan dari Tianxun ke-9 yang masih memegang kepala dari hantu tua Saiking, yang hanya tersisa bagian kepala dan juga pundaknya. Tiba-tiba saja Tianxun ke-9 mengeluarkan energi yang sangat biru dan membekukan tubuh dari hantu tua Saiking, lalu dihancurkan menjadi debu. Mata biru dari Tianxun ke-9 menatap Xiaoyan sambil mengatakan, meskipun hantu tua Saiking telah gagal di dalam misinya dan dia harus dihukum, maka orang yang melaksanakan hukuman bukanlah dirimu. Oleh karena itu, Xiaoyan, kau harus bertanggung jawab atas kematiannya. Mendengar ucapan seperti itu, Xiaoyan pun buru-buru melonjakkan doki di dalam tubuhnya, dan Xiaoyan telah bersiap menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk langsung bertarung melawan Tianxun ke-9. Di langit, Tianxun ke-9 tiba-tiba saja menjentikan jarinya sambil mengatakan, "Aku sadar bahwa kau memiliki api teratai yang sebanding dengan teknik Douglas Tian. Namun hal itu tidak cukup karena kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa melepaskan serangan seperti itu. Oleh karenanya, kau harus patuh dan pergi bersamaku menuju aula jiwa. Misiku adalah membawamu kembali hidup-hidup meskipun kau sekarat." Mendengar ucapan tersebut, Xiaoyan menyipitkan matanya lalu berkata, "Aku tidak percaya kau bisa melakukan hal itu." Xiaoyan buru-buru mengeluarkan sepasang sayap. Tubuhnya pun bergerak dengan cepat dan menghilang dari tempat ini. Tianxun ke-9 hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat Xiaoyan kabur. Ruang yang ada di hadapannya pun terdistorsi, dan tubuh dari Tianxun ke-9 ini juga menghilang dengan cara yang sangat misterius. Xiaoyan bisa merasakan bahaya yang luar biasa ketika melihat Tianxun ke-9 telah menghilang. Tiba-tiba saja orang itu telah muncul di hadapan Xiaoyan, kemudian berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa teknikmu tidak berguna untuk menghindari diriku." Tangan dari Tianxun ke-9 yang sudah dilapisi oleh doki air kali ini akan dengan kejam menghantam tubuh Xiaoyan. Api ungu coklat buru-buru dikumpulkan di telapak tangan kanan Xiaoyan. Hal tersebut kemudian berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok dan bertabrakan dengan serangan telapak tangan air dari Tianxun 9. Asap putih dalam sekejap saja langsung mengepul di dalam benturan tersebut. Detik berikutnya sosok dari Xiaoyan telah dilemparkan keluar dari asap putih sejauh ratusan meter dan menabrak dinding dari gunung. Xiaoyan kemudian memuntahkan darah segar. Tatapan matanya terlihat cukup ketakutan ketika melihat pada Tianxun 9. Sekali lagi, tubuh dari Tianxun ke-9 menghilang dan muncul di hadapan Xiaoyan. Dia telah mengulurkan telapak tangannya untuk menangkap tubuh Xiaoyan sambil mengatakan, "Bocah kecil, patuhlah untuk pergi bersamaku." Melihat hal tersebut, Xiaoyan berniat untuk melepaskan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya. Tepat ketika Xiaoyan akan mempertaruhkan nyawanya sendiri, sebuah tangan kini telah terulur dari belakang Xiaoyan dan dengan tenang menghentikan serangan telapak tangan dari Tianxun 9. Hal ini juga diiringi dengan suara, "Kau, Tianxun ke-9, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawa Xiaoyan pergi." Mendengar kata-kata seperti itu, ekspresi raut wajah dari Tianxun 9 telah berubah menjadi cukup jelek. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan dari telapak tangannya benar-benar telah diblokir oleh seorang misterius. Dirinya kemudian melihat pada siapa yang telah melakukan hal itu, yang kemudian raut wajah dari Tianxun ke-9 telah berubah menjadi cukup jelek ketika dia berkata, "Yao Chen, tubuhmu, kau benar-benar telah memulihkan kekuatanmu." Karena yang menolong Xiaoyan sebenarnya adalah Yao Chen. Yang saat ini, aura yang sangat menakutkan telah tersebar dari dalam tubuh Yao Chen. Xiaoyan buru-buru berbalik. Dia melihat pada guru yang ada di belakangnya. Raut wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, lalu berkata, "Guru, sebenarnya kau sudah terbangun." Yao hanya tersenyum pada Xiaoyan.
lalu perlahan mengatakan, "Bocah kecil, kau harus pergi dan membantu yang lainnya. Serahkan orang ini padaku." Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Dia pun mengeluarkan persepsi spiritual untuk merasakan aura di dalam tubuh dari gurunya. Dan Xiaoyan bisa merasakan bahaya yang luar biasa karena kekuatan dari gurunya saat ini benar-benar menakutkan dan tidak bisa dibandingkan dengan Tianxun ke-9 ataupun Paman Heking. Xiaoyan menarik nafas dengan lega, lalu berkata di dalam hatinya, apakah ini merupakan kekuatan puncak dari guru? Memang sangat kuat, tidak heran jika dia memiliki reputasi yang cukup mengerikan di dataran tengah saat itu. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan buru-buru pergi dari hadapan gurunya untuk membantu pertarungan yang lain. Sementara Tianxun ke-9 merasa cukup tidak senang ketika melihat Xiaoyan dibiarkan lolos dari tempat ini. Tatapan matanya melihat pada Yao Chen, kemudian berkata, "Yao Chen, apakah kau pikir dirimu bisa bertarung dengan aulat jiwa hanya karena kau telah memulihkan kekuatan puncakmu?" Mendengar ucapan tersebut, Yao Chen hanya tertawa, kemudian mengatakan, "Aulat jiwa bukanlah yang terkuat di dunia ini. Kalian memiliki cukup banyak lawan yang kuat, dan beberapa orang yang terjerat permusuhan membuat faksi kalian tidak berani memberikan serangan secara acak pada orang tersebut. Selama orang-orang tertentu tidak ikut campur di dalam pertarungan ini, maka orang dengan levelmu tidak memberikan ancaman sama sekali terhadap diriku. Hari ini, Aula Jiwa telah meluncurkan serangan besar-besaran pada pavilion bintang jatuh, dan kau juga telah melukai satu-satunya muridku. Maka dirimu harus membayar harga yang mahal." Wajah dari Tianxun 9 telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengar ucapan dari Yao Chen, lalu dia berkata, "Apakah kau berpikir bahwa aku takut pada dirimu?" Tangan dari Tianxun ke-9 mengeluarkan doki yang cukup aneh, karena itu merupakan doki berwarna biru yang langsung menyebar ke segala arah. Hal tersebut telah berubah menjadi cakar yang sangat tajam ketika memberikan serangan pada Yao Chen. Menghadapi serangan seperti ini, Yao Chen tetap tenang. Kemudian tiba-tiba saja dia mengulurkan telapak tangannya yang langsung menghancurkan serangan cakar dari Tianxun ke-9, sekali lagi berubah menjadi tetesan air yang menyebar ke segala arah. Di dalam hati Tianxun ke-9 merasakan sebuah perasaan yang cukup berbahaya. Dia buru-buru membentuk segel di tangannya. Jumlah energi es yang tidak ada habisnya pun langsung membentuk sebuah penghalang yang cukup besar. Karena sekarang telapak tangan dari Yao Chen telah diluncurkan pada Tianxun 9. Baru saja perlindungan itu terbentuk, akhirnya duar! Serangan telapak tangan dari Yao Chen menghancurkan penghalang air dari Tianxun 9. Tubuhnya dilempar lebih dari 100 meter sambil memuntahkan darah segar. Pertempuran yang cukup spektakuler ini membuat beberapa orang yang telah menonton terlihat sangat terkejut. Lalu mereka mengatakan, orang itu sebenarnya adalah Yao Xunzhe atau Yao Chen. Dia sebenarnya masih hidup. Bukankah dikatakan bahwa Yao Chen telah kehilangan tubuh fisiknya dan kekuatannya sangat berkurang? Namun kenapa sekarang dia muncul? Dengan pulihnya kekuatan dari Yao Chen, kemungkinan besar bencana yang dialami oleh pavilion bintang jatuh akan bisa diselesaikan, dan reputasi serta kekuatan dari pavilion bintang jatuh kemungkinan akan segera melambung tinggi. Bahkan 3 lembah tidak akan ada yang mampu melawan mereka. Semua penonton mengatakan hal itu karena dia tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Yao Chen di masa lalu. Bahkan dia juga merupakan alkemis top dari dataran tengah ini yang selama bertahun-tahun telah menghilang, namun sekali lagi telah muncul. Bahkan kekuatan di dalam tubuhnya adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat gurunya bisa dengan mudah mengalahkan Tianxun ke-9. Dan kali ini orang-orang dari pavilion bintang jatuh tidak perlu khawatir terhadap serangan dari aulat jiwa. Meskipun faksi itu cukup kuat, namun di masa depan nanti mereka tidak akan bisa dengan mudah menyerang kembali pavilion bintang jatuh. Detik berikutnya Xiaoyan mendengar suara ledakan yang cukup keras. Dia melihat yang ternyata itu adalah pertempuran dari boneka setan langit yang benar-benar tertekan oleh kekuatan dari Tianxun hitam. Bahkan tubuh dari boneka setan langit kini telah memiliki beberapa penyok karena kekuatan dari Tianxun hitam benar-benar mengerikan. Tubuh dari Xiaoyan berbalik untuk membantu pertarungan dari boneka setan langit. Namun dirinya segera berhenti
ketika dikejutkan dengan pertempuran di tempat Xinglin. Gadis cantik itu telah melakukan pertarungan dengan cukup intens melawan Tianxun Putih. Bahkan saat ini Xinglin terlihat tidak dirugikan. Xiaoyan hanya menyipitkan mata dan dia bisa merasakan aura yang cukup mengerikan di dalam tubuh Xinglin, lalu berkata, sebenarnya Xinglin telah mendapatkan bantuan dari ular surga kuno. Seharusnya tidak ada bahaya selama Tianxun hitam dan putih ditahan di tempat ini. Dengan kekuatan kelompok tetua Feng dan juga Xiao Yixian, mereka seharusnya bisa memblokir para ahli dari aula jiwa untuk tidak sekali lagi melakukan penyerangan pada murid-murid pavilion bintang jatuh. Xiaoyan sekali lagi mengangkat kepalanya dan dia melihat pada Tianxun hitam yang membuat Xiaoyan berpikir akan segera memberikan bantuan pada boneka setan langit, karena tampaknya boneka itu cukup kerepotan menghadapi kekuatan dari Tianxun hitam. Namun, baru saja Xiaoyan akan melakukan hal itu, Yalao yang ada di langit mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan yang cukup mengerikan pun melintasi ruang dimensi yang akhirnya mendarat di tubuh dari Tianxun hitam dan juga putih. Kedua orang itu dalam sekejap saja langsung memuntahkan darah segar dan tubuhnya telah dijatuhkan dari langit seperti meteor yang membentur tanah dengan keras dan menciptakan lubang yang cukup dalam serta besar. Setelah mengalahkan Tianxun hitam dan putih, tatapan mata Yalao sekali lagi melihat orang-orang dari aula jiwa. Dia mengayunkan telapak tangannya. Dalam sekejap, kekuatan penghancur dari telapak tangan langsung mengubah tubuh dari orang-orang aula jiwa menjadi kabut darah. Pembantaian seperti itu yang dilakukan oleh Yalao benar-benar membuat para ahli dari aula jiwa menjadi sangat ketakutan. Mereka pun berbalik dan akan segera kabur dari dalam tempat ini. Tidak ada satupun orang yang berani tinggal di dunia bintang lebih lama. Tianxun ke-9, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek ketika melihat banyak para ahli dari aula jiwa telah dihancurkan menjadi kabut darah. Namun dia tidak ingin menyerah untuk bisa menangkap Yao Chen. Tianxun ke-9 tiba-tiba saja berteriak, Yao Chen, kau baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan kesulitan untuk melepaskan kekuatan penuhmu. Aku ingin melihat apakah kau bisa membalikkan keadaan hanya dengan kekuatanmu yang sekarang dan menyelamatkan pavilion bintang jatuh. Tangan dari Tianxun ke-9 membentuk sebuah segel yang cukup aneh. Ruang yang ada di sekitarnya pun langsung bergejolak. Kemudian muncullah garis retakan spasial. Sebuah aura yang cukup mengerikan langsung keluar dari dalam retakan spasial itu. Yalao yang bisa merasakan hal ini hanya bisa mengangkat alisnya lalu berkata, bahkan Tianxun ke-8 juga telah tiba di tempat ini. Sosok berpakaian putih tiba-tiba saja keluar dari dalam retakan spasial yang kemudian melihat pada Tianxun ke-9 sambil mengatakan, ke-9, aku tidak menyangka bahwa dirimu akan benar-benar mengaktifkan potongan batu giok spasial. Tianxun ke-9 dengan ada suara yang cukup tidak senang, dia pun menjawab, berhentilah kau mengejekku. Kau harus memperhatikan bahwa lawan kita saat ini tidak bisa diremehkan. Tatapan mata dari sosok berjubah putih melihat ke arah depan dan dia cukup terkejut lalu berkata, Yao Chen, sebenarnya kau telah memulihkan kekuatanmu. Yao Chen hanya melirik pada Tianxun ke-8 sambil berkata dengan lemah, aula jiwa benar-benar telah mempersiapkan dengan baik. Mereka masih belum yakin dengan kekuatan dari Tianxun ke-9 dan akhirnya mengirimkan dirimu sebagai bala bantuan. Tianxun ke-8 hanya melirik para ahli dari aula jiwa yang telah melarikan diri sebelum akhirnya dia berkata pada Tianxun ke-9, tidak heran, hanya dengan kekuatanmu sendiri kau memang bukan tandingan dari Yao Chen. Sepertinya kerugian dari misi ini benar-benar besar. Ekspresi di raut wajah dari Tianxun 9 berubah menjadi cukup menyeramkan ketika dia menjawab, orang ini baru saja mendapatkan kembali tubuhnya. Meskipun kekuatannya telah pulih, dia cukup kesulitan mencapai tahap puncaknya. Dan aku sendiri mungkin tidak cukup. Namun, jika kita berdua bergandengan tangan, bukan tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Yao Chen. Tianxun ke-8 pun mengangkat alisnya. Kau tidak boleh meremehkan kekuatan dari orang tua ini. Tianxun ke-9 berbicara dengan nada suara yang cukup serius. Kenapa? Apa kau takut? Kita adalah pemimpin dari operasi kali ini. Jika sampai kita gagal,
kemungkinan kita akan kesulitan mendapatkan pengampunan dari pimpinan Aula Jiwa. Selain itu, di masa lalu kau pernah dikalahkan oleh Yao Chen, dan ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk melakukan balas dendam. Apakah kau akan melewatkan kesempatan seperti ini? Tianshun ke-8 hanya bisa membelai janggutnya. Dia lalu menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, kalau begitu, ayo sama-sama kita serang. Aku juga ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sama kuatnya dengan Yao Chen dari masa lalu. Tianshun ke-9 tertawa, tenang saja. Dengan kita berdua menggabungkan kekuatan, bahkan kita mampu bersaing dan mengalahkan bintang 9 Dosun. Saat ini, Yao Chen baru saja mendapatkan tubuh fisiknya. Pasti dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Kemungkinan dia baru saja memulihkan kekuatan di 70 hingga 80%. Setelah berkata seperti itu, Tianshun ke-9 mengepalkan kedua tinjunya. Fluktuasi energi yang sangat besar pun menyebar dari tangannya. Segera setelah itu memunculkan titik-titik hujan dari langit yang menyebar ke seluruh tempat ini. Soyen yang berdiri di puncak gunung hanya bisa mengernyitkan dahinya ketika melihat tetesan air hujan. Tangannya menyentuh salah satu dari tetesan air hujan tersebut yang membuat Soyen cukup terkejut. Karena sebenarnya di dalam air hujan ini mengandung riak energi afinitas air yang cukup padat. Dan itu memiliki sifat erosi yang benar-benar kuat. Soyen kemudian berkata dalam hati, hanya satu tetesan saja memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Seberapa menakutkannya hal itu jika tetesan air hujan berkumpul secara bersamaan. Dikatakan bahwa setiap kemajuan dari bintang di kelas Dosun akan menyebabkan kekuatan seseorang meningkat dengan pesat. Kata-kata itu kelihatannya memang benar. Yalo yang berdiri di langit, matanya masih terlihat cukup tenang ketika melihat tetesan air hujan yang telah muncul secara misterius. Sementara semua orang, terlepas apakah itu para murid dari pavilion bintang jatuh ataupun para ahli yang ada di kejauhan, mereka semuanya tahu bahwa dua ahli top dari Aula Jiwa telah bersiap melepaskan serangan yang akan menggetarkan tempat ini. Dengan raut wajah yang cukup muram, Tianshun ke-9 pun mengatakan, berkumpullah seluruh air hujan. Tetesan hujan yang sangat misterius tiba-tiba saja bergetar. Akhirnya hal itu berkumpul secara tiba-tiba dan membentuk bola hujan biru yang benar-benar besar. Bola hujan ini terus berputar. Energi yang sangat mengerikan tersebar dari dalamnya, membuat banyak orang yang melihat menjadi sangat pucat. Karena mereka tahu, jika energi ini mengenai tubuh mereka, pasti akan langsung dihancurkan dalam sekejap. Tianshun ke-8 hanya menghirup nafas dalam-dalam. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bola hujan yang ada di atas sana. Kabut dingin berwarna putih kini telah menyebar dan akhirnya bergabung dengan bola hujan. Dalam waktu yang cukup singkat, bola hujan berwarna biru kini telah berubah menjadi bola es raksasa dengan energi yang semakin mengerikan. Bahkan serangan gabungan seperti ini bagi banyak orang bisa mengetahui jika itu dilepaskan akan langsung bisa menghancurkan dunia. Para ahli yang berada di kejauhan ketika melihat bola es raksasa di langit dengan fluktuasi energi yang mengerikan, mereka hanya bisa berkata, semuanya telah menjadi tidak terkendali. Ekspresi dari kelompok Feng Xunze dan juga orang-orang dari pavilion bintang jatuh kini telah berubah menjadi sangat serius. Mereka akhirnya memilih mundur sejauh mungkin dari pertarungan Yao Chen melawan dua Tianshun dari Aula Jiwa. Wajah Tianshun ke-8 telah berubah menjadi cukup pucat. Jelas dia saat ini telah menghabiskan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya untuk digabungkan dengan bola es raksasa. Tatapan matanya melihat pada Yao Chen sambil berkata, Yao Chen, pada saat itu aku telah dikalahkan olehmu dan aku ingin tahu apakah kau memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan dari kita berdua. Yao Chen hanya mengangkat alisnya menghadapi ucapan dari Tianshun ke-8. Sementara Tianshun ke-9 hanya melihat wajah dari Yao Chen sambil berkata, aku benar-benar ingin melihat berapa lama dirimu bisa mencoba untuk bertindak cok keras. Tangan dari keduanya segera membentuk segel dengan cepat. Sesaat kemudian, wajah mereka telah berubah menjadi merah. Seteguk darah pun dimuntahkan dan langsung melesat masuk ke bola es raksasa. Tianshun ke-8 dan juga Tianshun ke-9 pun langsung berteriak, erosi hujan surga.
Bola es raksasa yang ada di langit pun bergetar. Yang dengan cepat hal itu juga berputar dan melesat menuju ke arah Yao Chen. Riak energi yang sangat mengerikan pun langsung tersebar. Segala medan yang dilalui langsung diubah menjadi kehancuran. Bahkan garis retakan spasial juga telah muncul di ruang kosong. Karena bola es raksasa mengandung kekuatan penghancur. Banyak para ahli yang ada di sekitar, mereka buru-buru kabur supaya tidak terkena serangan itu. Raut wajah Zhou Yan kali ini juga telah berubah menjadi muram. Tatapan matanya melihat pada Yao Chen yang hingga detik ini masih tidak bergerak. Zhou Yan percaya bahwa gurunya akan mampu menghadapi kekuatan gabungan dari Tua Tianxun Aula Jiwa. Seluruh murid dari Pavilion Bintang Jatuh yang sudah menghindar sejauh mungkin, mereka juga terfokus pada Yao Chen lalu berkata, sungguh serangan yang sangat menakutkan. Kepala Pavilion, bisakah dia memblokir hal ini? Sementara ekspresi yang liar dan ganas telah muncul dalam mata Tianxun ke-9 dan juga ke-8 ketika bola es semakin mendekat pada Yao Chen. Lalu mereka mengatakan, Yao Chen, hari ini dirimu dan juga Pavilion Bintang Jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan kita berdua. Ketika bola es berada di jarak 1000 kaki dari Yalao, tiba-tiba saja orang itu mengangkat tangan ke depan. Yalao tersenyum sambil berkata, berhenti. Dalam sekejap saja, bola es raksasa langsung berhenti dan tidak menunjukkan pergerakan. Senyuman di wajah Tianxun ke-8 dan juga ke-9 langsung menegang ketika melihat hal ini. Sementara banyak orang juga cukup terkejut ketika melihat pemandangan seperti itu. Mereka semuanya tidak bisa menyangka bahwa sebenarnya serangan gabungan dari Tianxun ke-8 dan juga ke-9 yang mampu mengalahkan seseorang di bintang 9 Dosun kali ini secara paksa telah dihentikan oleh Yao Chen. Detik berikutnya, tatapan mata Yao Chen melihat Tianxun 8 dan juga 9 sambil mengatakan, aku saat ini memang tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku. Namun itu lebih dari cukup untuk bisa berurusan dengan kalian berdua. Karena sekarang aku sudah tidak berada di puncak 9 Dosun. Sebaliknya, aku berada di kelas Banseng. Kata-kata Banseng dari seorang Yao Chen telah menyebar dan didengarkan oleh banyak orang yang ada di tempat ini. Hal tersebut membuat semua orang benar-benar sangat terkejut. Sementara Tianxun ke-9 dan juga ke-8, dogi di dalam tubuh mereka seolah telah berhenti beredar. Ketakutan yang luar biasa terpancar jelas dari raut wajah mereka berdua. Karena level Banseng adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihadapi oleh kekuatan Tianxun ke-8 dan ke-9. Meskipun mereka berdua menggabungkan kekuatan, jarak dari Dosun dan juga Banseng seolah adalah langit dan bumi. Feng Xunxie dan juga yang lainnya pun cukup tercengang sebelum akhirnya kegembiraan telah muncul di raut wajah mereka. Lalu Feng Xunxie berkata, Banseng, orang tua ini memang benar-benar telah berada di tahap Banseng. Pavilion Bintang Jatuh sekali lagi akan menjadi makmur. Beberapa para ahli yang melihat pertempuran ini, mereka hanya bisa terdiam dan juga tertegun. Tidak menyangka Pavilion Bintang Jatuh telah menghasilkan seorang Banseng. Jika berita ini menyebar, maka reputasi dari Pavilion Bintang Jatuh di seluruh dataran tengah akan melonjak secara signifikan. Bahkan Menara Pil tidak akan bisa dibandingkan dengan Pavilion Bintang Jatuh. Apalagi Yao Chen merupakan seorang alkemis yang cukup terkenal di seluruh dataran tengah. Hal itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dianggap enteng oleh Aula Jiwa. Zhou Yan memiliki wajah gembira yang luar biasa. Terobosan dari Yalao yang langsung berada di tahap Banseng adalah sesuatu yang melebihi harapannya. Yalao yang masih menahan bola es raksasa yang ada di langit, tatapan matanya masih terlihat cukup tenang ketika melihat pada Tianxun ke-9 dan juga ke-8. Tidak lama kemudian, Yalao pun mengepalkan tinjunya dan garis retakan telah muncul di bola es raksasa. Kemudian Yalao berkata, hancurlah. Boom! Bola es raksasa pun hancur lebur. Badai energi yang mengerikan tersapu di seluruh tempat ini. Tubuh dari Tianxun ke-9 dan juga ke-8 pun terlempar sambil memuntahkan darah segar. Banyak para ahli yang melihat pemandangan seperti ini hanya bisa saling bertukar pandang. Mereka kemudian berkata, apakah ini kekuatan elit Banseng? Benar-benar kekuatan yang sangat menakutkan. Tianxun ke-8 sambil menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Yalao dan dipenuhi dengan teror yang luar biasa. Di masa lalu, dia pernah dikalahkan oleh Yalao. Namun sekarang tidak disangka bahwa dia
akan dikalahkan kembali. Tianxun ke-9 hanya bisa mengatupkan giginya. Sebuah kecemburuan pun telah muncul dalam tatapan matanya. Kemudian dia berkata, seorang elit Banseng, Yalou benar-benar menjadi Banseng. Hal itu tidak bisa dibandingkan dengan seekor banteng. Karena banteng tanpa Pak Presiden hanyalah aduh kasihan. Tianxun ke-9 kemudian menghirup nafas dalam-dalam. Dia melirik pada Tianxun ke-8 sambil berkata, "Ke-8, kita harus segera pergi dari tempat ini." Mendengar ucapan tersebut, Tianxun ke-8 hanya bisa mengepalkan tinjunya. Namun, Tianxun ke-9 kembali memberikan teguran. Yao Chen saat ini telah berada di tahap Banseng. Bahkan jika kita berdua menggabungkan kekuatan, masih tidak bisa melawannya. Jika kau tetap tinggal di tempat ini, sama saja dengan kau mencari kematian. Dan aku tidak ingin ikut denganmu. Tianxun ke-8 hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian dia kali ini berkata, "Baiklah, ayo kita segera pergi." Mereka berdua melambaikan dengan baju dan retakan spasial kini telah muncul di belakang Tianxun ke-8 dan juga Tianxun ke-9. Tubuh mereka segera memasuki retakan spasial itu. Sementara Yalou ketika melihat hal ini hanya tersenyum lalu berkata, "Karena kalian berdua telah datang, setidaknya kalian harus mendapatkan kenangan." Yalou pun mengepalkan tinju. Dirinya kemudian mengirimkan serangan melalui garis retakan spasial yang telah muncul di hadapannya. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat mengerikan itu pun menghantam tubuh dari Tianxun ke-8 dan juga Tianxun ke-9 yang telah memasuki retakan spasial. Mereka berdua sekali lagi memuntahkan darah segar. Dan kali ini, dua panah berwarna merah darah dikirimkan yang melesat dengan cepat menuju arah Yao Chen. Namun hal itu dalam sekejap berubah menjadi kabut karena tidak mampu menghadapi aura dari seorang Yao Chen yang berada di tahap Banseng. Dari dalam retakan spasial, suara Tianxun ke-9 pun bergema di seluruh pavilion bintang jatuh. "Yao Xunze, tunggu saja, aula jiwaku tidak akan pernah berhenti dan mengampuni hal ini." Mendengar ucapan tersebut, Yao Chen hanya tersenyum dan tidak memiliki ketakutan sama sekali. Karena dia sudah berada di tahap Banseng. Bahkan jika aula jiwa ingin kembali melakukan serangan, hal itu tidak akan mudah menghancurkan pavilion bintang jatuh ini. Mata dari Yalou pun melihat pada Tianxun ke-9 dan juga Tianxun ke-8 yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia menarik pandangannya dan melirik para penonton yang telah melihat pertempuran besar ini. Yao Chen berbalik, tubuhnya menghilang dan kemudian mendarat di samping Zhou Yan. Yao Chen cukup menyesal. Meskipun dia sudah berusaha sekuat mungkin, masih tidak bisa menghentikan upaya gabungan dari aula jiwa yang akan menghancurkan tempat ini. Dan sekarang, bahkan beberapa murid dari pavilion bintang jatuh telah meninggal. Yao Chen hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dengan niat membunuh yang besar. Dia mengatakan, "Jika bukan karena diriku baru saja maju ke kelas Banseng dan fondasiku tidak stabil, aku akan mengubur Tianxun ke-8 dan juga ke-9 bersama dengan murid-murid pavilion bintang jatuh yang telah mati." Zhou Yan hanya menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Guru, kau tidak perlu mempermasalahkan hal itu. Jika bukan karena kau campur tangan hari ini, kemungkinan pavilion bintang jatuh akan benar-benar menderita bencana yang besar." Sambil tersenyum, Yalou berkata, "Bocah kecil, semua ini adalah berkatmu. Jika tidak, lupakan saja soal Banseng. Bahkan untuk memulihkan kekuatan puncakku di bintang 9 Dosun akan sangat sulit." Tidak lama kemudian kelompok dari Feng Xunze pun telah muncul dan menghampiri Yao Chen. Feng Xunze buru-buru tertawa sambil mengatakan, "Orang tua, selamat. Kau telah kembali ke tempat ini." Yalou hanya tersenyum. Lalu dia berkata dengan lembut, "Berikan perintah untuk mengurus kekacauan yang ada di tempat ini. Dan kemungkinan aula jiwa tidak akan berani dengan mudah datang serta melakukan penyerangan." Feng Xunze pun mengangguk. Dia juga paham kehadiran dari Yalou yang telah berada di tahap Banseng akan membuat aula jiwa berpikir dua kali untuk kembali melakukan serangan. Feng Xunze kemudian menyuarakan pikirannya. Cukup banyak mata-mata dari berbagai faksi yang telah datang untuk melihat pertarungan hari ini. Mungkin tidak lama lagi kabar tentang dirimu yang telah berada di tahap Banseng akan menyebar ke seluruh dataran tengah. Dan ini bukan kesempatan yang buruk untuk menjadi viral. Dengan reputasimu sebagai alkemis top di seluruh benua, kemungkinan beberapa iblis tua tidak akan pernah menolak undangan dariku. Yalou hanya menganggukkan kepalanya dan dia cukup paham dengan hal ini.
Setelah mundurnya alat jiwa dari pertempuran ini, Pavilion Bintang Jatuh secara bertahap telah menjadi damai selama hari-hari berikutnya di luar sana. Tepatnya di seluruh dataran tengah benar-benar telah menjadi gempar karena mereka mendapatkan berita bahwa Pavilion Bintang Jatuh telah menghasilkan seorang Banseng. Semua orang paham dengan apa yang diwakili dengan kata Banseng ini. Bahkan sesuatu seperti itu, Menara Pil tidak bisa menandinginya. 3 hari berikutnya, Pavilion Bintang Jatuh benar-benar telah menjadi sangat ramai. Para pimpinan dari berbagai faksi dan juga para ahli dari generasi yang lebih tua, mereka telah datang ke tempat ini dan menyatakan diri untuk bergabung dengan Pavilion Bintang Jatuh. Namun Xiaoyan, selama keramaian ini dia tidak pernah menunjukkan dirinya. Sebaliknya Xiaoyan mengurung diri untuk melakukan pelatihan di dalam menara batu yang ada di belakang pegunungan dari pavilion ini. Xiaoyan tahu meskipun aulat jiwa tidak akan berani kembali melakukan penyerangan, namun di masa depan nanti, faksi mereka tidak akan pernah berhenti untuk mengejar Xiaoyan. Meski kali ini Xiaoyan telah mendapatkan dukungan dari Pavilion Bintang Jatuh, namun dia cukup paham ada beberapa hal yang harus dia tangani sendirian. Maka dari itu, Xiaoyan tidak akan bermalas-malasan di dalam pelatihan. Yang selama 3 hari ini Xiaoyan telah menutup matanya secara perlahan terbuka. Dia menghembuskan nafas karena doki di dalam tubuhnya telah terisi kembali. Tidak lama kemudian ada suara yang muncul. Xiaoyan, apakah sebenarnya kau sudah bangun? Xiaoyan menoleh, yang ternyata itu adalah gurunya. Dia buru-buru berdiri lalu berkata, "Guru, kenapa kau datang ke tempat ini?" Sambil tersenyum, Yalo pun berkata, "Feng Xunzi lebih baik dariku dalam hal mengurus Pavilion Bintang Jatuh, dan aku, sama seperti dirimu, tidak terlalu menyukai hal-hal seperti itu. Namun setelah menderita kerugian terakhir kalinya, aku memang harus membentuk faksi yang kuat, terlepas dari bagaimana aku tidak menyukai hal tersebut." Xiaoyan hanya tersenyum menanggapi ucapan dari gurunya. Kemudian, dia melepaskan cincin dari Yao Chen yang ada di jarinya sambil berkata, "Guru, karena kau telah kembali hidup, sudah waktunya aku mengembalikan cincin ini pada pemiliknya." Yalo cukup kaget ketika melihat cincinnya diberikan oleh Xiaoyan. Sebuah emosi kini telah muncul dalam tatapan mata Yao Chen. Dia segera mengusap cincin tersebut sambil berkata, "Semua hal yang telah aku pelajari benar-benar aku tinggalkan di dalam cincin penyimpanan ini. Dan kemungkinan sebagian besar kau telah mempelajari apa yang ada di dalam cincin ini. Dari sudut pandang tertentu, kau telah memiliki kualifikasi untuk meninggalkan gurumu. Menyimpan barang-barang yang ada di dalam cincin ini mungkin memang tidak akan berguna lagi bagimu, namun masih ada sesuatu yang benar-benar berguna." Yao Chen dengan lembut menekan cincin yang baru saja dia kenakan, dan api putih kini telah langsung muncul di hadapannya. Karena itu merupakan api tulang dingin milik Yao Chen. Melihat hal tersebut, Xiaoyan cukup kaget lalu berkata, "Guru, apa maksudmu?" Tatapan mata dari Yao Chen melihat ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, "Kau telah melatih mantra api, dan api surgawi itu adalah sesuatu yang sangat penting bagimu. Karena sekarang aku telah berada di tahap Banseng, api tulang dingin ini tidak lagi berguna." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Guru, berhentilah untuk membodohi diriku. Aku yang saat ini bukan lagi pemuda bodoh seperti saat itu. Tidak mungkin bagiku untuk mengambil api tulang dingin milikmu." Karena Xiaoyan jelas menyadari api surgawi merupakan senjata yang ampuh bagi seorang alkemis. Bagaimanapun juga, kekuatan dari Yalo akan melonjak pesat ketika ditambahkan dengan api surgawi. Namun Yao Chen hanya menggelengkan kepalanya, dan dia tidak akan membatalkan keputusannya untuk memberikan api tulang dingin ini kepada Xiaoyan. Dengan lembut, Yao Chen menyentuh api tulang dingin, dan akhirnya api tersebut pun bergetar. Sesaat kemudian, getarannya pun berhenti, dan raut wajah Yao Chen kini telah berubah menjadi cukup pucat. Tangan dari Yao Chen dengan lembut menggosok api tulang dingin. Dia melihat ke arah Xiaoyan lalu mengatakan, "Bocah kecil, aku sudah menghapus jejak spiritual di dalam api tulang dingin ini. Namun, api tulang dingin adalah sesuatu yang telah aku perbaiki selama bertahun-tahun. Meskipun jejak spiritualku di dalamnya telah dihapuskan, hal ini masih memiliki resistensi yang cukup besar terhadap dirimu. Oleh karenanya, kau tidak akan bisa menggunakan mantra api dan memurnikan
serta menelan api tulang dingin dalam waktu yang singkat. Jika kau melakukan hal tersebut, kemungkinan dirimu hanya akan mendapatkan serangan balasan. Yang harus kau lakukan saat ini hanyalah memasukkan jejak spiritualmu ke dalam api tulang dingin, dan kau harus menyimpannya dengan benar di dalam tubuhmu. Ketika kau sudah tidak lagi merasakan perlawanan, maka kau bisa menggabungkannya dengan mantra api. Tatapan mata Xiaoyan pun berbinar ketika melihat api tulang dingin yang ada di hadapannya. Hal ini adalah sesuatu yang sejak lama telah mengikuti Yao Chen. Namun sekarang, Yao Chen benar-benar menghapus jejak spiritual di dalamnya dan memberikan api tulang dingin kepada Xiaoyan. Yao Chen sambil memandangi Xiaoyan, dia mengatakan, dengan kekuatanmu saat ini, mungkin kau tidak akan pernah bisa merasakan kekuatanmu melonjak ketika dirimu menelan api tulang dingin. Karena peringkat dari api surgawi ini adalah sesuatu yang tidak memadai untuk kekuatanmu yang saat ini. Namun, cepatlah, keluarkan jejak spiritualmu dan masukkan ke dalam api surgawi ini. Xiaoyan sebenarnya cukup menyesal, namun dia tidak bisa menolak perintah dari gurunya. Jari dari Xiaoyan menyentuh api tulang dingin dan jejak spiritual dimasukkan ke dalamnya. Awalnya, api tulang dingin ini memberikan sedikit perlawanan, namun karena dia sudah tidak memiliki pemilik, perlawanan itu mulai menyebar. Jejak spiritual Xiaoyan telah berhasil ditanam ke dalamnya. Selanjutnya, api tulang dingin pun berubah menjadi cahaya yang masuk ke dalam dahi Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan merasakan bahwa sebenarnya api tulang dingin yang ada di dalam dahinya tidak memiliki minat untuk bergabung dengan 3 api surgawi yang lain. Namun hal tersebut tidak membuat Xiaoyan pusing. Selama api tulang dingin tidak melakukan perlawanan, hal ini masih dianggap cukup wajar. Hanya masalah waktu sebelum nantinya Xiaoyan akan benar-benar menggabungkan api tulang dingin itu pada api yang lainnya menggunakan mantra api. Detik berikutnya Yao Chen berkata, Xiaoyan, apakah kau sudah mengumpulkan seluruh pecahan peta kuno yang merupakan titik lokasi dari api teratai pemurni iblis? Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, lalu mengatakan, sejak aku mendapatkan bagian itu di wilayah sudut hitam, hingga detik ini, aku belum mendapatkan apapun. Yao Chen sambil menggeleng, api teratai pemurni iblis itu terlalu misterius. Bahkan selama ini aku belum pernah melihatnya. Jika kau bisa mendapatkan api surgawi yang satu ini, kemungkinan kekuatanmu akan sekali lagi melonjak dan mendapatkan manfaat yang besar yang tidak bisa dibandingkan dengan api tulang dingin milikku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu dirimu mencari informasi dari keberadaan api teratai pemurni iblis. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Yao Chen. Namun detik berikutnya, Yao Chen mengangkat alisnya seolah dia telah mengingat sesuatu. Yang kemudian Yao Chen berkata, Xiaoyan, sebenarnya ada seorang kenalan lama yang telah datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencari dirimu. Apakah kau berkenan untuk bertemu dengannya? Xiaoyan cukup kaget, lalu bertanya, kenalan lama yang mencari diriku? Siapa guru? Sambil tersenyum, Yao Chen berkata, dia adalah Nalan Yanran. Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya mengangkat alisnya, kemudian bergumam dengan lembut, apakah sebenarnya telah terjadi sesuatu pada Yun Yun? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Nalan Yanran datang dan mencari Xiaoyan? Benarkah hal itu terkait dengan Yun Yun? Masalah apa yang dihadapi oleh tante-tante Tobrut satu itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shot.